Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syakir Maulana dalam channel Syakir TV. Yang mana dalam kesempatan ini kita akan kembali mengkaji terkait hukum-hukum tajwid. Ya. Seperti kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa di dalam matan Tuhfatul Atfal itu ada pembagian terkait hukum nun sakinah dan tanwin atau hukum nun sukun dan tanwin. Di video pertama dan kedua kita sudah membahas terkait hukum izhar dan kemudian ada pembagian terkait idgham dan juga di dalamnya ada izhar wajib. Nah, kemudian kita beranjak ke bagian ketiga yang disebut dengan iqlab. Secara bahasa atau artinya dari kata iqlab tersebut adalah mengubah atau mengganti. Jadi di sini kita akan mengganti huruf dengan huruf yang lainnya, begitu ya. Nah, agar lebih paham, maka kita harus membaca terkait isi dari matan Tuhfatul Atfal tersebut yang berkenaan dengan iqlab. Oke, bunyinya wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Oke. Yang ketiga adalah hukum iqlab yang hurufnya yakni hanya satu, yakni ba. Nah, di sini kita akan mengganti dengan ma, mim, huruf mim, dan juga di dalamnya harus ada gunnah dan juga ikhfa. Oke. Nah, jadi di sini secara kalau kita maknai terkait iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka harus diiklabkan. Jadi di sini kita harus mengubah huruf nun atau tanwin tersebut menjadi huruf mim, kemudian diikhfakan ke dalam huruf ba, begitu. Dan pembacaannya harus ada gunnah 2 harokat. Itu kalau kita maknai secara keseluruhan, begitu ya. Nah, terkait pembacaannya, ulama ada perbedaan pendapat. Nah, bagian pertama itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, yakni setelah kita mengubah huruf nun sukun dan tanwin tersebut menjadi huruf mim, kemudian kita ikhfakan ke huruf ba, maka ketika membacanya kita tidak boleh merapatkan kedua bibir. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu tidak boleh bersentuhan dan harus ada jarak. Nah, yang kedua itu membacanya dengan merapatkan bibir atas dan bibir bawah. Alasannya karena di situ kita mengganti nun sukun atau tanwin itu menjadi huruf mim, yang mana makharijul huruf mim adalah 2 bibir. Nah, jadi bibir atas dan bibir bawah itu harus rapat, begitu ya. Itu ada itulah perbedaan pembacaan di kalangan ulama, dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi saling menghormati saja lebih baik terkait perbedaan tersebut. Oke. Nah, kita langsung masuk ke salah satu contoh yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Contohnya yakni min ba'di. Nah, yang pertama itu saya menggunakan yang sesuai dengan matan Tuhfatul Atfal. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu tidak boleh bersentuhan. Jadi min ba'di. Nah, dan ingat kita harus ada gunnahnya di sana 2 harokat. Jadi harus kita berikan tempo 2 harokat. Min ba'di, begitu. Atau ada yang cara kedua dengan merapatkan bibir. Min ba'di. Nah, itu tidak apa-apa kalau kita menggunakan salah satunya. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan di sini adalah kita tidak boleh tidak mengiklabkan dan tidak menggunakannya, gitu ya. Agar lebih mudah, kita masuk ke sesi gambar, yang mana di situ akan membahas terkait contoh-contoh yang lainnya. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas terkait contoh-contoh hukum iqlab. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa hukum iqlab artinya adalah mengganti atau mengubah. Secara bahasa dan secara istilah, hukum iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di situ hukumnya iqlab. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa di sini kita akan mengubah huruf nun tersebut menjadi huruf mim. Oke. Nah, untuk supaya kita ketahui, biasanya di Al-Quran itu pasti dituliskan di atas huruf nun sukun itu ada huruf mim kecil, yang mana huruf mim kecil ini adalah menandakan bahwa di situ ada hukum iqlab. Oke.
Nah, setelah itu, ayo sama-sama kita pelajari terkait contoh-contohnya. Dimulai dari hukum iklab yang dimana di situ ada nun sukun, kemudian setelahnya diikuti dengan yang tanwin ya. Oke. Dalam kesempatan ini, saya akan memasukkan 3 buah contoh hukum iklab. Nah, yang 2 contoh di atas itu adalah hukum iklab yang apabila nun sukun bertemu dengan ba, sedangkan yang ketiga atau bagian yang bawah itu adalah tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, seperti sudah saya katakan sebelumnya bahwa penulisan hukum iklab di dalam Al-Quran nanti ada kode mim kecil di atas huruf nun atau di harokat tanwin yang menunjukkan untuk hukum iklab. Nah, yang pertama itu ada kalimat yang bu'a. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ba dan di situ ada tanda mim kecil di atas huruf nun. Nah, di situ harus dibaca dengan ikhfa dan juga digunnahkan 2 harokat. Yang selanjutnya juga ada contoh kedua yakni min ba'di. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan ba yang berharokat fathah, yang mana ini menunjukkan adanya hukum iqlab. Yang terakhir juga tanwin bertemu dengan ba berharokat fathah, yang contohnya akan saya baca seperti ini, khabiran basira. Nah, di situ harus digunnahkan 2 harokat. Tidak boleh setelah diikhfakan tapi tidak ada gunnah. Jadi misal langsung min ba'di dengan cepat itu tidak benar. Oke. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh yang ada di gambar tersebut, nah, maka ayo sama-sama kita ulangi sekali lagi dengan melihat bagaimana bibir saya ya. Oke. Pertama itu ada contohnya yakni min ba'di atau mim ba'di. Boleh menggunakan salah satu di antara keduanya, atau contoh yang lain yakni khabiran basira atau khabiran basira. Nah, itu terserah mau pakai yang tertutup atau yang terbuka gitu ya. Tapi kalau mau sesuai dengan matan Tuhfatul Atfal, maka itu harus ada diberi jarak antara bibir atas dan bibir bawah. Oke. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan bahwa kita tidak boleh membacanya dengan jelas, yakni menjadi min ba'di, itu salah. Itu salah. Min ba'di itu salah. Nah, dan juga kita tidak boleh membaca dengan ikhfa tapi tidak ada gunnah. Jadi min ba'di gitu, cepat. Nggak boleh. Karena di situ harus ada gunnah yang panjangnya 2 harokat. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya masih bingung, bisa diulangi videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.